Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Bro Anthony Sudarsono. Thank you dulu guys. Thank you udah diajarin. Gue mau cerita sedikit gimana gue tahu si Bro Anthony ini. Kenapa gue panggil Bro? Karena dia jauh lebih muda pada gue. Cuman ini seorang investor properti yang sangat sukses ya. Nah, cerita sedikit, gue follow di IG dia sekitar 1 tahunan. Ya. Habis itu dari IG itu gue main ke YouTube dia dan nonton banyak di YouTube. Dan akhirnya minggu lalu dia ngadain workshop di Jakarta, batch kedua ya, batch kedua tentang properti, dan akhirnya gue ikut bersama dengan teman-teman sekitar berapa? 30 ya? 30-an teman-teman yang haus akan belajar properti. Nah, dari situ gue belajar banyak banget, dan gue juga tanya-tanya sama teman-teman. Kita belajar banyak banget tentang properti, dan mudah-mudahan nih kita bisa praktekkan dan menyusul nih. Mantap. Nah, gue mau sedikit mungkin mengenalkan. Ini apa yang gue tahu. Kalau salah tolong koreksi gue. Siap. Bro Anthony ini seorang anak muda dan dia sudah punya banyak kos-kosan. Dan kalau kalian tahu, dia itu sistemnya adalah investasi properti, cari properti under value, lalu diubah menjadi kos-kosan, dan akhirnya dijual kembali. Sebenarnya ada yang dijual, ada yang enggak juga sih, ada yang di-keep gitu. Kalau boleh tahu, dari awal sampai sekarang, udah pernah bikin berapa kos-kosan? Kalau sekarang yang sudah dibeli tanahnya dan akan dibangun itu kurang lebih sekitar 18. 18? Ya, yang dari ada juga kan yang masih tanah kan? Ya, masih belum bikin kos-kosan ya? Belum jadi ya. Udah 18? Betul. Gue pengen tahu, sorry nih. Umur berapa tuh sekarang? 25. 25? Gua umur 25 kayaknya gue baru punya satu, itu pun buat rumah gue sendiri. Bukan buat passive income. Aku malah belum punya rumah. Belum punya rumah. Tapi kos-kosan udah banyak nih. Tinggal ini mau tinggal di mana sebenarnya ya? Punyanya rumah untuk orang lain. Rumah untuk orang lain. Tapi nggak bisa berarti orang banyak ya, anak-anak muda yang bingung mau tinggal di mana. Apabila kalian di Jogja bisa cari first cost ya. Iya, betul. First cost. Nah, dari 18 ini ada berapa yang udah dijual? Sebenarnya yang beberapa yang udah dijual itu kurang lebih sekitar mungkin ada 5-6 ya. 5-6 ya. Sekarang yang masih megang sendiri? Masih megang sendiri berarti 12-an yang masih megang ya. 12, ada berapa yang belum develop? Yang belum develop itu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8 Mas. Masih pada belum jadi sih. Masih belum jadi ya, masih baru beli tanah, lagi rencananya develop. Iya. Ini kalau gue boleh nyinggung sedikit, gue cuma taunya dari IG doang nih, karena gue nggak update-nya di IG sama YouTube ya. Nah, ini sekarang tahapnya dari investor properti kos-kosan, kayaknya sekarang mulai mau ke developer. Ada wacana ke situ nggak nih? Nah, sebenarnya gini sih, kemarin itu sempat kepikiran untuk jadi besar tuh ya mau nggak mau kita harus berkembang lagi ya. Maksudnya kalau misalkan kos-kosan itu tuh memang enak ya, kita hidupnya santai, tapi tuh ada keterbatasan gitu loh. Maksudnya untuk benar-benar menjadi besar banget tuh ada keterbatasannya. Karena ibaratnya kalau misalkan kita beli kos-kosan itu kan ngurus izinnya kan lama, terus habis itu untuk cari yang properti under value-nya kan lama banget. Nah, sedangkan kalau jadi developer itu kan butuh effortnya cuma sekali gitu. Tapi jangka waktu juga lebih lama lagi. Jangka waktunya panjang, tapi sekali bangun bisa langsung 30, 40 gitu kan. Jadi ngurus izinnya sekali, tapi untuk pengembangannya bisa langsung jauh lebih cepat. Nah, aku pikir sih kalau memang juga mau jadi besar ya nggak boleh di zona nyaman terus gitu loh. Ini kan sebenarnya masih di zona nyamanku, jadi aku juga nggak terlalu yang nyari banget, ngoyo juga enggak. Nah, ini udah kayak zona nyaman banget dan menurutku ini nggak bagus nih. Nah, makanya aku harus untuk mimpiku yang pengen jadi besar banget, aku harus
bikin sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Karena kalau lo betul tentang mimpi, boleh tahu nggak mimpi Bro Anthony ini ingin menjadi apa sih? Nah sebenarnya kemarin itu sempat pinginnya tuh sebenarnya jadi Ciputra ya, maksudnya bisa bikin Pak Ci kita tahu ya. Ya kita semua pasti tahu lah Pak Ciputra siapa. Nah pengennya tuh bisa mendevelop sebuah kota mandiri. Iya. Tapi setelah benar-benar terjun di dunia properti, aku ngerasa ini udah nggak mungkin bisa yang namanya there is no second Ciputra lagi in this world gitu. Maksudnya nggak ada lagi Ciputra lagi. Kesempatannya tanah udah mulai sedikit atau gimana tuh? Karena beda momentumnya ya. Waktu itu Indonesia masih benar-benar starting growing gitu loh. Jadi di mana-mana masih pemerintah itu mengandalkan swasta, para pengusaha yang kelihatannya punya potensial sukses itu diajak kerjasama. Ayo kamu develop tanah ini, develop tanah ini. Terus dia juga udah dikasih arahannya tuh. Kamu beli tanah ini karena kita pengembangan prioritasnya akan ke sana. Gitu. Jadi udah ada info-info yang seperti itu gitu. Jadi mereka itu ketika punya duit putar lagi untuk beli tanah, putar lagi beli tanah. Jadi menurutku ini sudah nggak relevan lagi untuk bisnis yang seperti Ciputra. Gimana kita harus untuk bikin kota mandiri kan tanahnya tuh ribuan hektar gitu. Ribuan hektar aja itu sekarang per meternya itu udah berapa duit sendiri gitu loh. Nah, kita mau kerja apapun, ngoyo untuk beli tanahnya, itu mungkin di 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru punya duitnya, sudah nggak ada tanahnya gitu. Jadi kayak memang sudah different games banget gitu. Udah diambil sama developer lain mungkin? Udah sama developer lain, jadi kayak bener-bener kalau dulu kita belinya masih sama mungkin orang-orang desa, yang dia bahkan juga beli tanahnya juga nggak beli gitu. Karena dia mungkin dihibahkan dari orang tuanya cuman dapat suratnya doang ya, dijual dengan harga yang minim gitu. Dan orang-orang dulu kan juga nggak gitu ngerti tentang investasi properti. Jadi eranya tuh udah berubah banget, dan kalau misalkan aku ngikutin hal yang sama nggak bakal bisa masuk sebesar si Ciputra itu gitu. Jadi mimpi yang relevan sekarang apa nih? Kalau menurutku ya, setelah aku analisa di properti itu kita nggak akan bisa mengalahkan gajah yang udah benar-benar strong di sana. Tapi kita bisa membantu gajah untuk bisa jadi jauh lebih besar. Contohnya seperti apa? Contohnya tuh seperti yang aku mau buat sih sebenarnya. Kan aku mau buat itu aplikasi berupa cloud kitchen lah, aplikasi yang berupa cloud kitchen. Nah di sana itu sebenarnya aku kan ngebantuin orang-orang itu supaya bisa yang punya properti mangkrak itu bisa digunakan dan untuk jadikan cash flow. Nah terus habis itu orang-orang yang teman-teman yang pemain F&B bisa menyewa ruko dengan harga yang sangat minim. Jadi kan ini memecahkan solusi kan. Nah kalau memang bisa membuat platformnya, nah itu mungkin bisa jadi jauh besar banget gitu. Jadi jauh lebih besar karena untuk orang-orang yang anak muda lah, apalagi anak muda itu kalau dilihat dari sekarang yang benar-benar bisa jadi besar, yang benar-benar bisa jadi gede banget perusahaannya itu perusahaan yang sudah berhubungan dengan teknologi, tapi yang sudah yang tidak relevan dengan bisnisnya orang tua lah. Kayak bisnis pabrik, bisnis kertas, plastik. Itu kan udah jauh banget, nggak mungkin bisa kekejar juga gitu. Betul. Nah, apalagi properti gitu. Properti sendiri juga modalnya tuh bisa triliunan. Kalau misalkan anak bawang yang tiba-tiba pengen main properti gitu, mau 20 tahun ke depan juga mungkin aku ngelihat nggak ada harapan di situ. Kalau lu ngomong anak bawang, gimana kita ini gimana? Enggak lah, ini kan bener-bener masih awal banget lah, masih awal banget. Kan aku juga mikirnya tuh hidup tuh nggak bener-bener naik, terus kadang kan ada naik turun. Jadi menurutku semua hidup tuh nggak bisa dibandingin. Mungkin aja aku di 25 udah kelihatan ada hasilnya, tapi nanti di 30 bisa bangkrut lagi atau gimana. Itu kan mudah-mudahan jangan. Ya mudah-mudahan jangan. Teman maksudnya memang semua itu nggak bisa diukur pakai umur sih. Maksudnya bahkan seorang Ciputra aja tuh umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun itu dia sempat mengalami kebangkrutan. Krismon ya? Iya, Krismon itu bangkrut dan minus gitu. Minusnya itu sampai ratusan miliar, dan menurutku waktu Krismon minus ratusan miliar itu benar-benar uang yang besar banget. Dan beliau aja sampai bilang kalau misalkan aku ngelihat satpam di depan rumahku itu ngerasa dia itu lebih kaya daripada aku karena dia sendiri nggak punya hutang gitu. Nah aku sendiri hutangnya ratusan miliar, walaupun rumahku besar tapi aku hutang semua gitu. Nah tapi mungkin tidurnya susah kali mas. Tidurnya susah banget, tapi sampai akhirnya dia bisa benar-benar jadi balik lagi jadi orang terkaya kan, maksudnya
ada naik turunnya Betul, lah betul. hidup gitu. Saat itu mungkin pas di BSD dijual ke Sinarmas mungkin ya. Saat itu ya. Betul. Itu salah satu itunya ya, exitnya buat bener-bener akhirnya dia bisa punya cash lagi gitu ya. Iya. Jadi berarti ini yang gue nangkap adalah tetap cari properti yang under value. Dulu mungkin buat kos-kosan, tapi sekarang bisa nambahin jadi cloud kitchen. Betul. Karena cloud kitchen memang di Indonesia mungkin sekarang lagi naik-naik ini lagi ya. naik daun. Naik ya. Ya. Ada Everplate ya, Betul. ada GoFood, GrabFood sendiri pun mereka bikin cloud kitchen sendiri. Betul. Jadi tapi yang cloud kitchen ini dikelola sendiri atau orang kerjasama atau gimana rencana ini? Cloud kitchen ini nanti rencananya memang dikelolain sendiri. Jadi kita pengen fokusnya di sini gitu, karena kos-kosan itu sebenarnya nggak ribet sama sekali. Iya. Jadi kita memang butuh yang yang agak ribetnya sedikit gitu loh. Ini dari beberapa kemarin gue udah nanya beberapa kali pertanyaan sama Bro Antoni nih, katanya ngelola kos-kosan nggak ribet. Gue nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti kalau gue udah punya kos-kosan, kalau gue ada kendala gue tanya Bro Antoni nih, gimana cara-caranya nih? Karena kalau gue sebagai orang awam yang belum punya kos-kosan mikir nagihnya susah ya kan, nanti ada masalah perkara ini itulah segala macam. Tapi ini udah punya belasan kos-kosan tapi ngomongnya enak-enak aja nih. Mudah-mudahan nanti kalau kita ada kendala, kita ada waktu, kita tanya ke Bro Antoni lagi gimana cara mengolah kos-kosan. Betul. Lebih detailnya ya. Oke, gua ada beberapa pertanyaan, banyak sebenarnya sih hari ini. Oke. Di umur 25 ini dari 1 sampai 18 proyek yang sedang berjalan. Umur berapa sih mulai proyek pertama? Properti ya? Iya. 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun. 22 ya. 22-an. Wow, 2,5 tahun bisa sekarang punya 18 properti. Ada beberapa dijual tapi ya. Itu pun udah. Kok lu bisa kepikiran lu pengen punya properti? Terinspirasi dari mana gitu? Atau tiba-tiba ada ide dari Tuhan jebret gitu atau gimana tuh? Nah sebenarnya memang lebih ke arah waktu pertama kali bisnis itu aku udah wanti-wanti nih, pokoknya aku bisnis ini nggak mau yang namanya kerja seumur hidup. Pada basically-nya tuh pengen punya passive income sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika tua itu benar-benar aku bisa hidup dengan passive income doang gitu. Itu kayaknya impian semua orang. Itu impian semua orang. Nah yang kedua juga karena aku juga berkaca sama dari orang tuaku gitu loh. Nah orang tuaku sendiri tuh benar-benar kerja itu dari pagi sampai sore, even hari Sabtu sampai sore juga, Minggu masih setengah hari. Jadi buka toko atau kerja? Buka toko. Jadi benar-benar waktunya itu benar-benar minim banget. Nah aku ngerasa dari situ tuh kayak ada yang namanya kok nggak enak banget ya, susah banget ngajak orang tua sendiri buat pergi liburan. Itu kok rasanya susah banget gitu loh. Nah kenapa nggak aku bisa membuat sebuah sistem yang dimana aku bisa mendapatkan passive income supaya waktu tua itu aku nggak sama kayak mereka gitu loh. Jadi kayak mau diajak liburan 1 minggu ya ayo gitu kan, kalau misalkan 1 bulan ya juga ayo gitu. Tapi kalau sekarang kan libur itu cuma di lebaran. Nah itu menurutku kayak kok kayaknya kerja itu ya nggak gini-gini amat gitu loh. Maksudnya ada orang yang juga nyantai tapi hidupnya banyak duitnya gitu. Nah aku kayaknya pengennya ke situ ya? Iya pengennya ke situ gitu loh. Berarti ada yang salah nih gitu. Betul. Nah makanya aku pikir aku harus mulai berinvestasi. Tapi kan itu sebenarnya adalah pain yang Antoni rasakan ya kan, di keluarga seperti itu, pingin hidup lebih, pingin hidup dengan passive income dan kita tidak membayar waktu kita untuk itu. Betul. Tapi yang benar-benar membuat Antoni pikir, oke, gua harus mulai investasi properti. Taunya dari mana? Setelah itu ide dasarnya kan sebenarnya aku pengen punya passive income. Nah setelah itu baru ke arah aku coba investasi ini. Jadi udah ngerti, oke, aku harus investasi. Nah investasinya apa? Kemarin cobain di forex, terus habis itu pernah juga berarti di forex. Trading gold. Gold, future. Terus habis itu dapat hilang. Hilang 120 itu. Waduh, mantap. Nah, terus habis itu sempet main di Bitcoin juga sih. Bitcoin juga pas lagi FOMO-FOMO-nya banget, cuman akhirnya hilang 90% juga. Udah dijual. Sayang nih kalau nggak sekarang lagi naik nih. Tapi kan memang nggak ada yang tahu kan. Iya, betul. Belum rezekinya di sana berarti. Belum rezekinya di sana lah. Memang uang belajar aja, dan itu ya ngajarin aku buat ya nggak boleh greedy lah maksudnya. Nah, terus habis itu sama yang ketiga ada invest ke supplier sendiri.
Supplier apa tuh? Dulu supplier cuminya. Oke. Nah, supplier cumi itu sempat invest sekitar 600. Nah, pertama 100, 200 pakai 300 pakai duit pribadi. Nah, 300 lagi ngajak teman-teman. Ngajak teman-teman yang sebulan bisa dikasih 4%, aku minta 2% dari temennya. Nah, terus habis itu ngajak teman-teman, ternyata akhirnya collab setelah aku kasih 600. Nah, itu akhirnya ngurusin sampai persidangan, sampai pengadilan, terus segala macam, itu kan makan waktu lama banget, dan akhirnya baru bener-bener wah gila sih, ini kayaknya mendingan main di instrumen yang dari dulu sampai sekarang itu memang dipakai gitu loh. Jadi kayak yaudahlah nggak usah nyari instrumen-instrumen yang aneh-aneh gitu loh. Yaudah dari dulu orang bilang kalau mau kaya beli properti, akhirnya udah oke ikut di properti gitu. Dan ternyata memang leverage dari properti sendiri itu gila banget, dan menurutku ya oh ini berarti cocok banget lah buat aku. Tapi karena tahu cara main seperti ini dari mana? Kalau mungkin saya dan teman-teman yang pernah ikut workshop tahunya dari Anthony, dari YouTube-nya. Oh, aku ikut workshop juga online. Ya, jadi aku ikut beberapa workshop. Di Indonesia apa di luar negeri? Di Indonesia sama di luar negeri. Jadi memang ngikut juga dan belajar-belajar. Karena biasanya gini sih, ada something yang kadang-kadang celahnya tuh nggak dapat. Aku udah ikut. Kayak masih ada yang kurang deh, besok ikut lagi. Oh ini baru klik nih. Nah gitu. Jadi kadang-kadang ada yang kayak gitunya sih. Dari tahu dapat informasi itu sampai ke properti pertama di Jogja berapa lama tuh? Nah, jadi kasusnya itu sempat ikut yang pertama di Indonesia, ternyata nggak berhasil. Itu 3 bulan nyari nggak berhasil. Nyari properti. Nah, terus habis itu pergi ke luar negeri, ngikutin seminarnya, pulang juga nggak ada hasilnya gitu. Maksudnya benar-benar belum dapat. Nah baru tahun depannya coba iseng lagi, karena kan duitnya udah mulai banyak lagi kan. Gara-gara semua squid nih. Udah mulai ada lagi, bingung nih mau ditaruh di mana nih, jangan sampai salah lagi nih. Jadi edukasi dulu, ngerti dulu instrumennya, baru mulai investasi. Nah baru belajar lagi yang terakhir, baru akhirnya dapat itu setelah 3 bulan nyari itu. Dari waktu pertama sampai benar-benar dapat berapa lama? Mungkin sekitar 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Karena berhenti ya, jadi kayak 3 bulan nyari nyerah. Terus habis itu ingat lagi, terus habis itu ingat lagi dari si workshop. Nah akhirnya baru nyoba bener-bener lagi dengan setelah beberapa kali praktek yang dulu nggak berhasil, dengan combine dengan ilmunya, baru akhirnya. Nah gue pengen tanya, kemarin salah satu peserta workshop kita itu ada yang udah nyari 80 lokasi, 8 kali properti, akhirnya baru dapat 1. Itu pun lagi menuju deal. Kita doain sampai deal ya. Nah, Bro Anthony 1,5 tahun itu udah nyari berapa properti baru dapat 1 akhirnya? Wah, banyak sih, karena mungkin 50-an, hampir 60 ya, 60 gitu baru benar-benar akhirnya dapat. Cuman maksudnya karena waktu itu nggak pede gitu. Jadi waktu yang pertama kali itu benar-benar dari segi nego nggak pede, dari segi masuk ke perbankan nggak pede. Jadi banyak banget yang sebenarnya itu benar-benar bisa dianggap under value banget, tapi karena semuanya nggak pede, nggak maksimal gitu loh. Maksudnya gue umur 22,5 tahun, gue pasti juga nggak pede. Kan? Ketemu orang tua nggak pede kan, ya udah. Apalagi ketemunya sama bapak-bapak, udah sama bapak-bapak, ibu-ibu, sama anaknya lagi ngeliatin langsung kan, jadi tambah drop kan. Jadi kayak setelah udah mulai ngakuisisi jadi mulai pede nih. Oh ini nih kalau mau neken kayak gini. Nah gitu. Kalau gitu ada nggak dipandang 50 orang penjual ini yang lihat lu, ini anak mau beli rumah gue umur 22 tahun nggak salah nih? Sering banget. Kalau itu mah memang udah makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari dari dulu yang. Mental lu di drop gak tuh? Dulu sih drop ya, dulu kan drop karena memang nggak ngerti properti kan, terus mau nego juga kayaknya kok kelihatannya kayak memang nggak mampu juga gitu kan. Jadi bener-bener padahal penjualnya nggak tahu dia uangnya banyak. Enggak. Nah maksudnya ya drop banget dari situ. Nah akhirnya setelah akuisisi properti pertama jadi jauh lebih pede banget. Bahkan kayak properti yang kadang-kadang nggak dijual aja, aku tanyain juga gitu. Setelah pertama ketagihan dong. Ketagihan. Untuk proyek keduanya berapa lama tuh? Oh, cepat sebenarnya. Dari proyek pertama ke kedua itu memang agak makan waktu lama. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulanan. Nah, tapi setelah dari proyek 2, 3, 4 itu tuh cuman beda 2 bulan gitu ya. Sebulan 2 bulan gitu.
langsung tancap Karena gas. kalau kita lihat kan kayak Anthony mulus-mulus aja hidupnya. Tapi kan itu yang kita lihat dari luar. Ya lihat dari IG, dari YouTube gitu kan. Ada nggak momen-momen di mana Anthony itu lagi down banget, mungkin makan aja susah atau makan karena mungkin nuansanya nggak enak bagaimana? Kalau lagi down banget itu sebenarnya waktu yang ketipu yang 600 juta itu sih. Yang sama supplier ya? Jadi itu karena hampir berbarengan. Jadi hilang 100, terus habis itu Bitcoin hilang 100, terus habis itu ini 600 kenanya hampir dalam waktu 1,5 tahun gitu. Suwe banget kayaknya. Suwe banget itu. Kok investasi kok susah banget sih rasanya, kayaknya nggak ada yang benar-benar bisa menghasilkan. Nah itu benar-benar yang ibaratnya momen terendah banget, bahkan sampai dulu itu sempat juga diputusin sama mantan juga di radius yang ini gitu. Jadi kayak satu season tuh satu bareng-bareng. setengah tahun itu benar-benar kena semua itu. Iya. Nah 1,5 tahun kena semua, nah makanya kayak wah kok susah banget ya, kayaknya cari duit itu udah setengah mati, dapetinnya untuk investasi pun juga susah banget gitu. Nah akhirnya baru kayak down banget, dan itu benar-benar kayak berapa bulan ya? Bener-bener kayak berapa bulan itu nggak ngurusin apa-apa, kayak cuma main game terus ya. Main game, terus habis itu ya sering-sering ketemu teman ya. Nggak ngurusin kerjaan, tapi lebih banyak kan main game, dan itu ya menurutku. Tapi saat itu masih ada Sumo Squid? Iya, Sumo Squid. Tapi jadi nggak keurus banget gitu. Karena udah nggak fokus, hatinya udah kacau. Hatinya udah kayak kacau banget, kayak apa, kok kena gini gitu. Nah, terus apa titik baliknya sebelum bisa bangkit? Kan balik kan lagi. Bukan yaudah gue coba properti ya hoki-hokian, kan nggak kayak gitu kan ceritanya. Nah kalau itu sih lebih ke arah nggak ada bener-bener titik yang akhirnya gimana banget, lebih ke arah sering-sering ketemu orang, sering-sering ketemu apa namanya, sering-sering ikut seminar, sering ikut workshop, itu kan ngembaliin frekuensinya jadi sama ya menurutku. Tapi jadi enak. Malah jadi enak gitu, jadi kayak ngelihat teman-teman yang lain juga ketipunya lebih banyak juga daripada aku gitu, jadi kayak rugi Bitcoinnya lebih banyak lagi. Lebih banyak, jadi kayak lebih enak lah, jadi kayak nggak ngerasa sial sendiri lah. Biasanya kalau sudah ketemu sama komunitas, ketemu sama ngobrol gitu, jadi kayak tertantang gitu, challenge ikut kebakar gitu. Oke, sekarang gue mungkin pengen perkenalkan sedikit kalau Bro Anthony ini punya bisnis F&B juga. Oh iya. Namanya Sumo Squid ya? Iya. Dari tahun berapa tuh? 6 tahun yang lalu mungkin ya. 6 tahun yang lalu, berarti lu baru umur 19 tahun? Iya. Sumo Squid itu mulainya itu di mana? Mulainya pertama kali itu di Jakarta. Di Jakarta. Lu bukannya orang Jogja? Memang basicnya orang Jogja, tapi sempat kuliah kan di Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta? Ya, di UPH. Di UPH. Jadi Sumo Squid pertama ada di Jakarta? Sumo Squid pertama di Jakarta, tapi bentuknya bazar. Bazar, kita nyoba bazar tuh pertama kali di bazar UPH. Oke. Tapi toko bener-bener store pertama itu di Jogja? Di Jogja. Di Jogja. Sekarang kalau boleh tahu ada berapa store Sumo Squid nih? Kalau sekarang ini memang waktu sekarang kan memang banyak yang tutup ya, karena memang benar-benar pandemi. Susahnya itu karena kita ini punya brand itu benar-benar mengandalkan offline kalau dulu. Jadi ibaratnya kayak kompetitor yang kayak sini aja, itu juga sama. Dia itu nggak benar-benar mengkuatkan di online-nya. Nah, jadi kayak benar-benar bergantung banget sama traffic yang ada di mall. Nah, sedangkan di mall sendiri kan traffic offline-nya itu benar-benar turun hampir 60%. Betul. Nah, ini yang ngebuat sewanya tetap sama, tapi trafficnya turun 60%. Nah, ini yang benar-benar buat kacau banget, dan kita nge-push untuk di bidang online ya itu agak susah, karena dari dulu tuh brandingnya lebih ke arah tokonya untuk makan di sana gitu. Nah, sekarang ini sih yang sisa mungkin sekitar 13 ya. 13 juga masih banyak gitu. Masih banyak. Nggak terlalu banyak lah. Tapi 13 dikelola sendiri atau ada franchise tuh? Ada yang franchise. Ada yang franchise. Sekitar berapa franchise? Yang franchise ada 11. 11. Berarti 2 yang megang sendiri, 11 franchise. Iya. Kedepannya kan pengen menjadi main fokus di properti. Nah, Sumo Squid ini ada rencana gimana nih? Kalau si Sumo Squid ini aku ngeliat memang bener-bener agak bergantung dengan apa namanya offline-nya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan memang untuk bener-bener mau growth banget, memang harus ya itu pandeminya nunggu selesai, atau nanti aku membuat brand-brand turunan. Jadi kayak kita memang fokusnya di titik-titik lokasi, dan kita memang sudah nyiapin kayak pemanasnya untuk dialokasikan di rumah-rumah orang lain gitu. Ya pengennya gitu. Ya pengennya kayak seperti kayak kalau cloud kitchen mau di
alihkan ke cloud kitchen kayak gitu. Oke. Yang sedikit, lu kuliah di Jakarta, tapi properti dulu kebanyakan semua di Jogja ya? Iya. Ada di Jakarta nggak? Properti belum. Belum ada. Belum. Pasti ada rencana dong, ini pengen beli properti di Jakarta, atau ya udah, gue pingin gue jadi raja di Jogja aja. Untuk dari segi properti kan banyak ya, cuman kan kalau untuk benar-benar membuat yang tadi cloud kitchen-nya itu kita memang startingnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Bahkan bulan depan kan udah buka 3. Udah mau buka 3? Berarti udah beli tanahnya nih? Oh bukan beli, kalau ini sewa. Oh sewa. Kalau memang benar-benar trusted baru kita akhirnya. Oh berti trial dulu, sewa tempatnya, bikin cloud kitchen. Nanti kalau udah baru invest benar-benar beli rumahnya. Betul. Oh keren. Jadi kalian ini mungkin pertama kali baru dibocorin ya kayaknya? Iya. Pertama kali bocorin kalau Anthony main cloud kitchen juga nih? Iya. Baru lah. Baru ya. Ya, mudah-mudahan kita ada yang sukses dan berarti kita di Jakarta tambah pesaing baru lagi. Ini karena Bro Anthony lagi mencari properti yang under value, tapi lokasi bagus lagi ya. Iya benar. Karena yang mungkin pasti daerah yang udah banyak makanannya, udah Betul. ada brand-brand besarnya, udah ada trafficnya lah. Udah ada trafficnya ya. Oke. Terus tadi Bro Anthony sempat ngebahas tentang Bitcoin, tentang investasi sebelum-sebelumnya. Sekarang kalau kita lihat secara garis besar kan Bro Anthony mainnya di properti sama F&B. Yang sebenarnya dua ini nggak ada hubungannya nih. Iya. Terus sekarang gimana bagi waktunya? Karena mungkin semua skit kan ngelola ini ya mungkin franchise, tapi kan kita butuh ngelola brandingnya, ngelola SOP-nya segala macam, bikin menu baru, ngurus sosmednya segala macam. Gimana bagi waktunya dan mungkin bisa sharing ke teman-teman? Nah kalau sebenarnya bagi waktunya tuh aku lebih ke arah mungkin 70%, 80% tuh waktunya tuh ke F&B loh malahan. Oh gitu? Iya karena yang kos-kos kan nggak terlalu gimana banget, apa yang mau diurusin orang udah pada masuk gitu. Iya. Nah terus habis itu juga paling yang agak makan waktunya di properti ya nanti kalau misalkan ditanyain broker, nih ada yang murah, nah aku coba ke sana survei gitu. Itu yang agak makan waktu sih, karena kan sekali survei kita basa-basi lihat tempat apa segala macam butuh 4 jam, 3 jam 4 jam, jadi kayak belum tentu langsung deal, butuh lihat tempatnya. Dan itu yang mungkin ya kalau sekarang sih tenaganya 30 di properti, tapi hasilnya bisa 90 gitu, jadi ya jauh banget lah. Cuman ini kan kalau kita jual F&B dapat cash flow, benar ya, cash flow mungkin supaya kita bisa ngutang dulu, sedangkan customer langsung bayar cash ke kita. Betul. Benar ya. Terus tentang investasi ini tadi Bro Anthony bilang dulu sempat minus 90% Bitcoin. Sedangkan sekarang Bitcoin lagi naik lagi nih ya kan. Timing kita ada tahu sial ya. Tapi tergiur lagi nggak nih? Wah kemarin saham banyak orang tiba-tiba kayak mendadak ya, tim kripto lagi kayak mendadak. Kita anak muda pasti kan tergiur tuh. Nah justru karena memang sudah banyak mengalami ketergiuran kayak gini, akhirnya jadi lebih aware gitu loh. Jadi lebih sadar kalau kita itu melakukan apa yang benar-benar kita kuasain sih. Sebenarnya. Jadi kayak kemarin memang banyak orang yang main di saham satunya jadi kaya. Aku pikir ya itu memang rezekinya orang yang dari saham gitu loh. Tapi memang coba dilihat lagi, kita kan main tuh nggak cuman siklusnya sekali gitu. Tapi kan kita mainnya tuh di 20 tahun sampai 30 tahun. Bisa nggak konsisten kayak gitu terus gitu. Iya betul. Nah apalagi yang sekarang kripto katanya bisa naik berkali-kali lipat. Aku bahkan sama sekali easy money loh. Aku bahkan sama sekali nggak ada beli sama sekali loh. Nggak ada beli sama sekali. Berarti nggak ada apps Binance, Stock itu nggak ada itu ya? Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada, karena apa ya? Ini tuh case-nya sama persis kayak yang waktu aku di tahun 2017. Itu aku starting itu di 2017 itu di bulan Oktober. Itu aku dikasih tahu, ternyata ada Bitcoin nih gini. Oke, aku coba nyemplung. Nyemplung. Terakhir setelah nyemplung, uangnya naik banget. Injek semakin besar. Nah, injek semakin besar, setelah itu begitu udah semakin besar, ternyata ada penurunan harga kan. Waktu itu dari 300-an itu bisa sampai 100. Nah, itu turun lagi jadi 100, dari sampai 80, 50 sampai akhirnya ke 30 atau 40 gitu. Dan itu benar-benar down banget gitu loh. Dan semua orang waktu itu pada bilang loh, main Bitcoin enak, bisa cepet kaya. Terus banyak orang yang tiba-tiba jadi biodata di Instagramnya jadi crypto analisis atau crypto expert gitu kan.
Nah, begitu down kayak gini semua yang orang-orang itu menghilangkan namanya gitu. Langsung diam semua. Nah, terus habis itu dia bilang, "Tenang aja, Bro. Ini pasti nanti setelah Imlek naik. Wah, setelah Mei naik." Ternyata nggak naik juga. Setelah tahun baru naik, nggak naik juga. Nanti Imlek biasa nih siklus nih Ton. Nanti setelah ini naik lagi. Akhirnya tetap nggak naik. Itu bener-bener stuck sampai 2 tahun tuh bener-bener stuck loh. Bener-bener kayak sampai akhirnya ada temen juga yang bilang, "Wah, Ton, kayaknya ya Bitcoin juga nggak bakal naik lagi." Kenapa? Karena di 2017 itu banyak banget orang tua itu yang sudah ketipu. Sedangkan anak milenial kan nggak punya duit. Nah, kalau orang tua udah banyak ketipu, siapa lagi yang mau menggantikan uangnya? Ada orang ngomong kayak gitu, langsung akhirnya tarik. Cash out. Nah, terus habis itu akhirnya bener-bener naik banget ya. Jadi kan kayak ibaratnya sebenarnya semua ini tuh terjadi ya kesalahan aku sendiri. Di awal aku juga nggak tahu ikut cemplung. Begitu dengar orang juga ikut cemplung karena nggak ada analisis sendiri. Nah, menurutku yang kesalahan banyak orang tuh karena ngikut sama orang lain gitu loh. Ngikut dan tidak menjalani apa yang dikuasai. Betul. Dan ngikutnya mungkin juga nggak detail gitu loh ya. Ngikutnya harus benar-benar sedetail mungkin. Kalau ngikutnya nggak detail ya kadang-kadang ada banyak salahnya, banyak minusnya. Dan aku ngerasa kayak 2017 sama yang di sekarang ini posisinya tuh kayak hampir sama gitu. Mirip ya. Hati-hati, balik suruh hati-hati. Nah, tapi ya mungkin ya semua nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu tetap bakal naik lagi atau gimana kan nggak ngerti. Cuman aku belajar banget sih kalau misalkan ini mendingan main di sesuatu yang benar-benar paham. Lagian orang yang bisa bilang, "Oh, aku untungnya berkali-kali lipat nih." Tapi coba dicek, kamu berkali-kali lipat itu ngeluarin uang semuanya atau enggak? All in atau enggak gitu. Kalau misalkan untungnya berkali-kali lipat tapi cuma dalam total kekayaannya di 10%, yang itu yang dimasukin dia naik 10 kali lipat pun kan jadi 100%. Ya sama aja dengan aku masukin 100% di properti. Aku naikinnya bisa sampai 20%, bahkan 50% gitu kan. Nah, ya sama aja. Kalau kamu bisa naik berkali-kali lipat, tapi kan cuma dari semua money dari harta kekayaan kamu, nggak mungkin kamu cemplungin semuanya. Kecuali kalau kamu berani cemplungin semuanya, nah itu baru hebat. Itu baru hebat gitu loh. Tapi kalau cuma sedikit kayak gitu, terus kamu bilang untungnya beratus-ratus %, cobain deh 100%. Bisa nggak? Gitu. Artinya dag-digdug kali ya? Dag-digdug. Nah, kalau aku kan memang all out gitu. All out yang apa ya? Sikat terus dapat duit, putar lagi ke properti lagi gitu. Oke, Ton, satu pertanyaan terakhir lagi. Kemarin kan udah ngadain 2 batch first class property. Kenapa lu pengen share ilmu lu yang mungkin lu udah, ini kan ilmunya mahal, ilmu yang lu udah praktekkan sendiri dan itu works, itu bisa menjadikan passive income buat lu, bahkan lu bisa muter modalnya berkali-kali lipat. Kenapa lu mau share ke kita? Tujuan lu tuh apa gitu sebenarnya? Nah, sebenarnya sih kalau misalkan dibilang kenapa mau, karena percuma juga disembunyiin gitu loh. Karena pasti akan ada orang juga yang ngebocorin gitu. Jadi ibaratnya kalau nggak aku ya orang lain gitu, daripada orang lain yang ngebocorin, mendingan aku sekalian gitu yang ngebocorin. Karena menurutku dengan adanya komunitas gini itu jadi banyak banget orang-orang yang terbantu bisa membeli properti gitu loh. Dan aku juga jadi salah satu platform di mana aku bisa banyak ketemu dengan teman-teman gitu. Jadi maksudnya bisa connect sama orang-orang yang hebat-hebat lah. Kayak Bro Yusuf ini. Amin. Mudah-mudahan kita doain ya. Terus juga kemarin juga ada yang president directornya IBM, terus habis itu kayak yang punya apartemen. Nah, aku menurutku untuk benar-benar sekarang itu kan untuk bisa menjadi besar ya kita harus kolaborasi dan cara saring orang-orang yang benar-benar sudah mantap itu ya dengan ngadain kayak gini sih sebenarnya. Dari orang-orang yang sevisi semisi. Vibe-nya enak. Vibe-nya positif. Betul. Dimana mungkin lagi pandemi seperti ini tapi kita masih punya kesempatan. Betul. Dan bisa sharing supaya mereka punya passive income yang lumayan. Betul. Ini luar biasa banget. Batch ketiga kapan yang ngadain nih? Juni. Juni. Di Jakarta. Di Jakarta juga. Tanggal berapa mungkin bisa sharing ke teman-teman? Tanggalnya berapa ya? Kayaknya 19-20 deh. Nah, nanti pokoknya kalau mau daftar, linknya ada di bawah. Oh iya, siap. Tinggal register di website ya. Tinggal register di website. Terakhir, Tom. Boleh nggak kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton video YouTube ini? Lu kan umur 25. Mungkin banyak yang umur 25 sampai sekarang belum punya properti. Mungkin pingin punya mimpi seperti lu. Startnya dari mana dan bisa nggak kasih tips buat mereka? Nah, kalau teman-teman sebenarnya umur 25 ini teman-teman harus lihat dulu, maksudnya semua orang kan beda-beda. Aku ngelihat kalau dulu di zamanku itu orang umur 25 juga masih belum ada apa-apanya semua sih. Nah,
sekarang ini tuh di zaman digital sekarang tuh anehnya umur 19 tahun sampai 20 tahun tuh bener-bener luar biasa hebat. Iya, kita kalah udah sama bener-bener generasi gila loh. Aku baru. kalau misalkan dulu waktu aku bikin bisnis ini banyak orang bilang, wih gila ya Ton, dia umur segini udah buat bisnis gitu. Nah, aku buat bisnis itu baru buat bisnis 19 tahun. Maksudnya emang ada bisnis kecil-kecilan di umur 16, tapi 19 tahun baru benar-benar bikin yang proper. Tapi zaman sekarang, umur 19 tahun tuh bukan buat bisnis, tapi sudah sukses di bisnisnya. Itu loh, jadi membedakan sekarang ini jadi jauh lebih cepat dan semua orang kan punya kesempatan yang sama. Betul. Nah, menurutku untuk teman-teman yang mau belajar properti, pastikan kalau kalian tuh investasinya ya leher ke atas dulu. Kalian harus ngerti dulu cara bermainnya. Karena kalau kalian cuman asal main, kalian cuman asal nyemplung, takutnya apa yang kalian beli itu benar-benar tidak menghasilkan. Karena banyak juga properti-properti yang mangkrak kan. Betul. Nah, teman-teman jangan samain antara penjudi dengan investor gitu loh. Investor itu ketika membeli sudah untung duluan. Karena membelinya di angka yang salah harga. Kalau teman-teman itu cuman ngebelinya beli sekarang harap-harap bisa dijual, itu namanya penjudi. Nah, aku pengen teman-teman tuh sadar juga kalau teman-teman sebelum bermain di properti pastikan kalian punya ilmu yang cukup dulu. Karena kalau enggak kalian rugi ratusan juta. Benar-benar dari kontraktor, dari nego-nego perbankan, nego-nego notaris, nego-nego untuk pembelian rumah, itu banyak banget yang kalian sebenarnya akan kemakan gitu kalau nggak ada ilmunya. Oke. Tapi gue pengen kasih tips buat teman-teman yang mau belajar. Ini ada satu platform gratis, yaitu YouTube-nya Bro Antoni sendiri. Karena kemarin gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman di workshop. Mereka tuh tahu Antoni gara-gara mungkin dari TikTok, dari YouTube. Mereka banyak banget kita belajar ilmu gratis gitu. Ilmu gratis di situ, bahkan sebenarnya itu udah mulai dipraktekkan. Cuman pas kemarin ikut workshop dikonfirmasi. Betul. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar ilmu gratis tentang properti khususnya, nah di channel YouTube-nya Bro Antoni itu sangat-sangat bermanfaat. Mantap. Oke, mungkin sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan next gua collab sama Bro Antoni udah di kos-kosan gue yang pertama. Siap. Oke, thank you, Kemarin Bro. juga ada yang aku udah bikinin video juga tentang alumni yang udah berhasil. Aku bikin videonya. Batch pertama. Aku udah bikin videonya. Nanti teman-teman juga bisa cek di video YouTube-ku. Wah, mantap. Oke, see you buat video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.